Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي wahdini wa yassiril huda li amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula yang telah memudahkan langkah kita pada malam ini untuk menuju musalla ini untuk bersama-sama mengerjakan perintah yang Allah perintahkan, melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan setiap langkah yang kita langkahkan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai pengangkat derajat kita, peninggi kedudukan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah beribadah kepadanya, memperbanyak amal-amal saleh dan mengerjakan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti jalan dan ajaran mereka, juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan mudah-mudahan di akhirat kelak Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita kitab Risalatul Mudzakarah lil Allamah Sayyid Abdullah ibn Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan akibat buruk atau dampak buruk dari melakukan dosa dan maksiat, yang mana juga sudah kita sebutkan pada dua pertemuan sebelumnya sebahagian daripada dampak buruk dosa dan maksiat tersebut.
Dan yang paling terakhir, pada minggu yang telah lalu yang kita bahas pada pengajian kita ini, bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat mematikan hati. Jadi hati seorang hamba itu bisa mati, dan yang membuat hati itu mati adalah melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dari akibat buruk dosa dan maksiat, atau dampak buruk dosa dan maksiat. Qala rahimahullahu taala, wa qala ba'dus salaf, in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahinun binadharillah, wa in kunta ta'sih wa tara annahu la yarak fa anta kafir. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, dan berkata sebahagian salaf, sebahagian ulama terdahulu, tentang diantara akibat buruk perbuatan maksiat dan dosa. Mereka mengatakan, jikalau engkau bermaksiat kepada Allah saat kita melakukan dosa, mengerjakan maksiat, wa anta tara annahu yarak, dan engkau mengetahui atau menganggap bahwasanya Allah melihat engkau. Jadi ketika kita berbuat maksiat itu cuman ada dua anggapan kita kepada Allah. Yang pertama, ketika kita melakukan maksiat, Allah melihat kita. Atau yang kedua, saat kita mengerjakan dosa, Allah tidak melihat kita. Kira-kira yang mana di antara dua ini? Nah, kata sebahagian ulama salaf, jikalau engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau beranggapan bahwa Allah melihat engkau, namun tetap saja engkau melakukan maksiat, fa anta mustahinun binadharillah, maka engkau telah mengentengkan penglihatan Allah atau pandangan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita nggawi maksiat nih, berbuat dosa, Allah melihat kita atau tidak? Kalau kita beranggapan Allah melihat kita tapi terus saja kita melakukan dosa, berarti kita anggap Allah yang sedang melihat kita itu kecil. Kita anggap Allah yang sedang melihat kita itu enteng. Kita mengentengkan, meremehkan, dan juga tidak menghiraukan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan itu dosa. Itu dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tidak melihat kita. Kita menggawi dosa di kegelapan, di saat tidak ada mata manusia yang melihat, tidak ada mata manusia yang memandang. Tapi ada pandangan Allah, ada pengawasan Allah yang selalu mengawasi kita. Maka ketika kita terus saja melakukan dosa, melakukan maksiat, tanpa menghiraukan bahwa Allah memantau kita, bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengetahui kita berbuat dosa, maka saat itu sejatinya kita sedang mengentengkan dan meremehkan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Dan itu dosa besar kepada Allah ta'ala. Terkadang kita lebih malu kepada manusia dibandingkan kepada Allah ta'ala. Di saat ada manusia, kita berpura-pura bertakwa kepada Allah, menjaga benar, kadang mau menggawi dosa. Kenapa? Ada mata-mata manusia yang melihat kita. Jadi lebih mengagungkan manusia daripada Allah ta'ala. Tapi di saat bersendirian tidak ada manusia yang melihat, tinggal Allah ta'ala saja yang melihat, kita berani kepada Allah, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat. Dan itu sering terjadi. Berarti seakan-akan pandangan manusia itu lebih daripada pandangan Allah ta'ala. Pengawasan manusia itu bagi kita saat itu lebih daripada pengawasan Allah ta'ala. Karena di saat ada manusia tidak berani melakukan dosa maksiat, tapi di saat tidak ada manusia, cuman ada Allah ta'ala, kita berani melakukan dosa dan maksiat. Itu yang pertama, kata beliau, sebagaimana dikutip dari sebahagian ulama salaf.
Kemudian yang kedua, tadi kita bermaksiat dengan keyakinan Allah melihat kita, dan memang Allah melihat kita, tapi terus saja melakukan maksiat, berarti sedang meremehkan penglihatan Allah dan pengawasan Allah. Adapun yang kedua, wa in kunta ta'sih, dan jika engkau bermaksiat kepada Allah, wa tara annahu la yarak, dan engkau beranggapan bahwa Allah tidak melihatmu ketika engkau melakukan maksiat itu, fa anta kafir, maka saat itu engkau sudah menjadi orang kafir. Kan orang yang melakukan maksiat itu dia salah satu dari dua orang ini. Entah dia berkeyakinan Allah melihatnya, atau yang kedua dia berkeyakinan bahwa saat itu Allah tidak melihatnya. Kalau dia berkeyakinan Allah melihatnya saat melakukan maksiat, tapi terus saja bermaksiat, dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatnya. Tapi kalau sampai si hamba yang bermaksiat ini beranggapan bahwa Allah tidak melihatnya, berarti saat itu dia sedang menafikan sifat Allah yang namanya al-basar, melihat. Atau dia sedang membuang nama Allah al-basir, zat yang maha melihat. Dan itu disepakati oleh para ulama kafir. Makanya dikatakan di sini fa anta kafir, maka engkau menjadi kafir saat itu. Kenapa? Karena mengingkari nama Allah yang maha melihat, karena membuang sifat Allah melihat. Itu. Jadi antara dua itu, antara dua. Dan kedua-duanya dosa, bahkan salah satunya mengeluarkan dari agama, wal iyadu billah. Mengeluarkan dari agama. Kalau sampai beranggapan bahwa Allah tidak melihat, berarti dia menganggap Allah buta. Sementara sifat Allah al-basar, maha melihat. Mustahil Allah itu al-ama, buta, memiliki sifat al-ama itu. Mustahil. Nama Allah sebagaimana yang kita ketahui dalam 99 nama Allah yang indah itu, al-asmaul husna, di antara namanya al-basir, zat yang maha melihat. Kalau sampai kita menganggapnya tidak melihat, berarti kita membuang nama itu, dan kafirlah orang yang melakukan hal tersebut, wal iyadu billah. Nah, ini diantara bahaya bermaksiat. Bahaya bermaksiat itu salah satunya bisa mengeluarkan dari agama. Waqila, ini yang lain lagi, li Wuhaib bin al-Wardi rahimahullah, hal yajidu ladzatal ibadati man ya'sillaha? Qala la, wala man yahammu bil ma'siyah. Ditanyakan kepada al-Imam Wuhaib ibn al-Wardi rahimahullah. Jadi ada seseorang datang kepada seorang ulama yang bernama al-Imam Wuhaib ibn al-Ward rahimahullah. Orang itu bertanya kepada beliau. Kata orang itu, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah? Jadi ibadah itu ada rasanya bagi orang-orang yang mendapatkan rasa dari ibadah itu. Sama kayak kita makan tuh kan, amun kenyamanan tuh ampihnya tuh ngalih, hendak bertambah terus. Kenyamanan habis sepiring, mengukut lagi sepiring lagi, sampai 3 piring. Kada kau masuk lagi nasi, hanya ampih. Itu merasakan lezatnya makanan. Nah, ibadah juga demikian, ada rasanya. Makanya ada ulama-ulama terdahulu itu, kenapa mereka bisa dalam semalam itu sholat kepada Allah, sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian bisa membayangkan 1000 rakaat sembahyang. Kita 23 rakaat tuh habis bulik tarawih mengeluh, aduh jadi kita lintuhut, gegulak, panat batis. Yang kita rasa itu Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud, juga gelarnya adalah Zainul Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Diriwayatkan dalam biografi beliau bahwa diantara amalan beliau sampai beliau meninggal dunia, setiap malam itu sholat sunnah 1000 rakaat. Ada
Di antara para ulama juga yang sholat sunnahnya 600 rakaat. Ada di antara mereka yang sholat sunnahnya 300 rakaat. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran, ada orang yang sehari itu mampu membaca Al-Quran 30 juz. Jadi sehari khatam. Sehari khatam, sehari khatam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan banyak lagi selain beliau. Begitu juga kisah ibadah-ibadah lainnya dari para ulama. Pertanyaan kita, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka merasakan nikmatnya ibadah itu. Habis 2 rakaat sembahyang malam itu, rasa nyaman benar, menambah lagi 2 rakaat sampai pada akhirnya 1000 rakaat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya kebiasaan, kata anaknya, ada nama anaknya itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau menceritakan tentang ayahnya. Ayahnya itu punya kebiasaan sholat sehari semalam itu sholat sunnah 300 rakaat. Pas umurnya sudah semakin tua, kurang lebih 80 tahun, berkurang jadi 150 rakaat. 80 tahun. Kita berapa umur kita? Masih muda kita nih. Hah? Iya, yang jerulun tadi 23 rakaat. Bauyuhan benar. Imam Ahmad umur 80 tahun masih 150 rakaat. Umur 80 tahun. Itu kenapa Imam Ahmad bisa melakukan itu? Beliau merasakan manisnya ibadah kepada Allah Ta'ala, merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i kenapa bisa melakukan hal itu? Setiap 1 hari bisa mengkhatamkan Al-Quran, karena beliau merasakan manisnya membaca Al-Quran. Bahkan ada sahabat Rasulullah namanya Sayyiduna Abbad ibn Bishr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ketika itu beliau diperintahkan oleh Nabi bersama sahabat yang satunya namanya Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, disuruh untuk berjaga-jaga oleh Rasulullah, bergiliran ronda, jaga malam. Kalau ada penyusup yang masuk, maka ditempatkan oleh Nabi di satu tempat untuk jaga-jaga. Kalau diserang tiba-tiba oleh musuh, ketika jaga malam itu Sayyidina Abbad ibn Bishr bersama Sayyidina Ammar bin Yasir, mereka berdua sepakat bergantian, satu tidur, satu jaga. Ketika itu giliran Sayyidina Ammar bin Yasir tidur, Sayyidina Abbad giliran jaga malam. Maka ketika jaga malam itu Sayyidina Abbad bin Bishr ini melihat-lihat tidak ada tanda-tanda musuh nih, tidak ada tanda-tanda musuh. Kata beliau, daripada waktu ini terbuang sia-sia, lebih baik digunakan untuk sholat. Nah, lebih baik digunakan untuk sholat saja. Mulailah Sayyidina Abbad bin Bishr ini sholat sunnah. Sholat sunnah. Allahu Akbar. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, ternyata ada penyusup, ada musuh. Dari kejauhan dia membidikkan anak panah itu ke Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang sholat sunnah itu. Dia bidikkan, kena tubuhnya Sayyidina Abbad bin Bishr ini. Apa yang terjadi? Kita kira-kira jemaah, mungkin kita karena panah itu lain, panah ketapel itu, anak panah itu yang kalau kena tuh tembus itu. Dan itu yang terjadi kepada Sayyidina Abbad bin Bishr, kena tubuhnya. Tapi beliau tidak berhenti dari sholatnya. Beliau melanjutkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah itu. Beliau melanjutkan baca surah. Kena, temannya tidur, jadi nggak tahu teman ini. Sayyidina Ammar bin Yasir tidak tahu bahwa sahabatnya Abbad bin Bishr itu sedang dipanah oleh musuh. Tapi dia tidak menghentikan sholatnya dan melanjutkan sholatnya dengan terus membaca surah yang dia baca. Habis itu untuk yang kedua kalinya lagi dipanah, kena lagi. Apakah dia berhenti? Tidak menghentikan sholatnya, dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya dalam sholat itu. Darah itu sudah berkucuran dari tubuhnya. Bayangkan anak panah tembus dari tubuhnya itu. Untuk yang ketiga kali dipanah lagi, tembus lagi. Selesai beliau sholat, beliau membangunkan temannya, sambil mencabut anak panah itu. Terkejut Sayyidina Ammar bin Yasir melihat temannya ini. Kenapa tidak dari awal membangunkan aku? Kata Sayyidina Abbad bin Bishr, beliau lagi keasyikan membaca surah yang dia baca dalam rakaat sholatnya tadi. Allahu Akbar. Bayangkan,
anak panah 3 tuh tembus tubuhnya, tapi tidak menghentikan sholatnya, tidak menghentikan sholatnya. Kita diikut nyamuk setengah mati kita kalau diikut nyamuk tuh. Ada nyamuk di batis, ini rasa hendak menurunkan tangan sudah ke batis, hanyar nyamuk aja itu, hanyar nyamuk. Ini anak panah, Allahu Akbar. Kenapa bisa melakukan itu Sayyidina Abbad bin Bishr, sahabat Rasulullah ini? Tadi sudah dia kasih tahu kepada sahabatnya Ammar bin Yasir, saya lagi keasyikan membaca surah yang dia baca dalam sholatnya itu. Lalu kata beliau, saya tidak mau menghentikan bacaan saya. Allah, itu luar biasa. Itu kenapa bisa demikian? Merasakan manisnya ibadahnya, merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada rasanya ibadah. Nah, apa yang menghilangkan rasa dari ibadah yang selama ini kita kerjakan kepada Allah Ta'ala? Ditanyakan kepada Al-Imam Wahib Ibn Al-Ward rahimahullah. Kata orang yang bertanya itu, hal yajidu ladzatal ibadah man ya'sillah? Apakah orang yang bermaksiat akan merasakan dan mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah? Qal, maka dijawab oleh Al-Imam Wahib Ibn Al-Ward, la, kata beliau, tidak. Jadi penyebab kita kehilangan kenikmatan ibadah, kehilangan manisnya ibadah, penyebab kita kehilangan lezatnya ibadah kepada Allah, itu dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, entah kita sadar atau tidak sadar dengan dosa itu. Itulah. Namun sudah urusan ibadah kita ini berat, karena gara-gara maksiat kita, manisnya ibadah itu hilang. Tapi sudah urusan bedangdutan, bedangdutan lagi nih contohnya nih. Kalau sudah urusan nangka kayak itu, masya Allah, ada orang teguring. Soalnya pian melihat orang teguring di muka panggung tuh. Ada amun sudah pemaulidan bulan maulid nih, penceramahnya ceramah mengantuk jemaahnya. Itu ibadah kan? Nah, makanya tidak dirasakan manisnya ibadah. Tapi kalau sudah bedangdutan, bejoget, itu waduh, nikmat banget rasanya. Nah, itu penyebabnya apa? Al-Imam Wahib Ibn Al-Wardi ditanya, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan merasakan lezatnya ibadah? Kata beliau, tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Wala man yahammu bil ma'siyah. Bahkan jangankan orang yang bermaksiat, orang yang berkeinginan melakukan maksiat, dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah itu. Baru ada keinginan, belum lagi mengerjakan maksiat, itu sudah menghilangkan lezat dan manisnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Udah ada niat nih, isuk hendak mendatangi orang borkesan, itu baru seperti itu, baru ada keinginan untuk bermaksiat, itu sudah dicabut oleh Allah Ta'ala rasa nikmat beribadah kepada Allah, rasa manis beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah terjerumus ke dalam maksiatnya, itu betul-betul mengikis rasa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah kenapa kita nih kalau sudah urusan ibadah, baca Al-Quran hanya dapat beberapa baris sudah hendak ampih kita. Imam Syafi'i satu hari beliau dapat menghatamkan Al-Quran. Allah, itulah maksiat menghilangkan kelezatan ibadah dari seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Itu diantara dampak buruk maksiat juga. Kada rasanya ibadah kita kepada Allah, makanya bosan dalam beribadah karena memang tidak merasakan manisnya ibadah itu. Orang-orang dulu, para salaf kita, orang-orang saleh yang mendahului kita, mereka rajin beribadah kepada Allah, semangat dalam ibadah mereka kepada Allah karena mereka merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah itu. Itu yang kita kehilangan hari ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Harus bertaubat kita kepada Allah. Wa kana as-salafus salih yaqulun al-ma'asi baridul kufri ay rasuluhu. Dan para salafus salih dahulu mengatakan, orang-orang saleh terdahulu pernah mengatakan begini. Apa kata mereka? Al-ma'asi, maksiat, dosa-dosa itu adalah baridul kufri ay rasuluhu, utusan kekafiran. Utusan dari kekafiran. Kenapa? Karena begini jemaah, orang yang melakukan maksiat itu antara dua. Orang yang melakukan maksiat antara dua.
Yang pertama, saat dia melakukan maksiat, dia menganggap yang dia lakukan itu haram, dia menganggap apa yang dia lakukan itu maksiat, maka saat itu dia aman. Aman dari kekafiran maksudnya, tapi tetap berdosa dia. Jadi ketika melakukan maksiat, sadar dalam hatinya, oh saya sedang melakukan dosa kepada Allah, saya sedang melakukan maksiat kepada Allah. Saat itu dia aman dari kekafiran karena dia masih mengharamkan apa yang Allah haramkan, cuman dia terjerumus ke dalamnya. Ada orang yang kedua, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan maksiat, menganggap apa yang dia lakukan itu bukan maksiat. Nah, ini yang menyebabkan seorang hamba keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia menghalalkan yang Allah haramkan. Maksiat Allah haramkan, tapi ketika dia lakukan, dia menganggap halal perbuatannya, maka dengan demikian kata para ulama, dia sudah menjadi orang kafir, wal'iyadzubillah. Cuman itu kan antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menghukumi orang yang melakukan maksiat bahwa dia telah kafir dengan maksiatnya. Tergantung hatinya. Kalau ketika melakukan maksiat hatinya merasa bersalah dan menganggap perbuatannya itu dosa, menganggap yang dia lakukan haram, tapi dia tidak bisa untuk meninggalkan perbuatan dosa itu, berarti dia tetap seorang muslim namun melakukan dosa kepada Allah. Tapi kalau sampai saat mengerjakan dosa dia menganggap pekerjaannya bukan dosa padahal dosa dalam agama, dia menganggap perbuatannya halal padahal Allah haramkan dalam Islam, maka dengan demikian dia menjadi murtad, keluar dari agama Islam, wal'iyadu billah. Makanya dikatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat dan dosa-dosa itu adalah utusan dari kekafiran. Bahaya. Jadi dari sini kita juga mengambil kesimpulan bahwa dosa itu dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, menjadi kafir apabila dia menghalalkan dosa itu. Ada orang kada sembahyang, misalnya ulun kasih contoh. Ada orang kada sembahyang dengan anggapan meninggalkan sembahyang itu kan dosa, tapi dia anggap bahwa meninggalkan sembahyang bukan dosa karena menganggap bahwa sembahyang tidak diwajibkan Allah padahal Allah wajibkan. Dengan demikian dia menjadi kafir. Tapi kalau ada orang kada sembahyang dan sadar bahwa perbuatannya tidak sembahyang itu dosa, berkeyakinan bahwa sembahyang itu wajib, itu muslim yang melakukan dosa. Muslim yang melakukan dosa. Mudah-mudahan itu bisa kita membedakan antara dua. Cuman kita tidak bisa menghukumi zahirnya karena tidak nampak keluar itu. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Orang minum minuman keras misalnya, apakah saat minum itu dia beranggapan perbuatannya dosa? Aman dia, berarti aman dari kekufuran tapi tetap melakukan dosa dan berdosa di hadapan Allah? Atau jangan-jangan saat dia minum itu dia menganggap minuman itu halal padahal haram, maka dengan demikian dia menjadi kafir. Nah, sama aja maksiat-maksiat lainnya tadi jemaah. Sama aja maksiat-maksiat lainnya. Maka itu tergantung bagaimana anggapan orang yang melakukan maksiat itu. Nah, itu. Wa 'alal jumlah fa'alamatus suquti min 'ainillah wal kaunu fi maqtillah al-'amalu bi ma'siyatillah. Maka kata penulis rahimahullah secara umum bahwa tanda seseorang itu jatuh dari pandangan Allah, maksudnya tidak akan dipandang lagi oleh Allah dan tidak punya harga lagi orang itu di hadapan dan di mata Allah Ta'ala, dan dia juga mendapatkan kemurkaan Allah, itu adalah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya maksiat ini bahaya, benar. Maksiat bahaya. Jangan sampai mengerjakan maksiat. Memang kita tidak pernah luput dari maksiat, tapi upayakan bagaimana kita terjerumus ke dalam maksiat bukan karena kesengajaan kita. Bukan karena kesengajaan kita dan bukan karena mengentengkan maksiat itu. Dan tetap dalam hati kita bahwa apa yang kita kerjakan dari maksiat itu adalah maksiat yang Allah haramkan, dan kita jangan sampai menghalalkan maksiat itu. Karena tidak ada orang yang terpelihara dari maksiat. Ada aja dosa kita ini kan. Keluar rumah mata kadang-kadang tertuju kepada yang Allah haramkan, terkadang telinga kita mendengar apa yang Allah haramkan, mulut kita terkadang terjerumus mengucapkan yang Allah haramkan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita perlu untuk sering-sering bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena maksiat, kata beliau, secara umum
itu menjadi tanda orang itu sudah jatuh, tak ada nilainya lagi di mata Allah Ta'ala, dan orang itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal musirru 'alaiha, orang yang terus-menerus mengerjakan maksiat, maqitur rahman, dia dimurkai oleh Allah yang Maha Pengasih, wa waliyus syaitan, dan dia dengan terus-menerus melakukan maksiat itu menjadi walinya syaitan, menjadi kekasihnya setan. Siapa ya mau jadi kekasih setan? Kada ada yang mau jadi kekasih setan. Tapi kalau orang terus-menerus mengerjakan dosa, bertemannya dengan setan. Jadi orang dekatnya setan, jadi kekasihnya setan. Wa baghidhu ahlil iman, orang yang suka maksiat itu, kata beliau, dibenci oleh orang-orang yang beriman, dibenci oleh orang-orang yang beriman. Fa iyyaka ya akhi wat ta'arrud li sukhtillah wa iqabihi birtikabi ma'siyatihi, maka jauhilah olehmu wahai saudara, kata beliau, mendekati kemurkaan Allah dan siksa Allah dengan melakukan maksiat kepada Allah. Kita melakukan maksiat sama saja kita sedang mendekat kepada kemurkaan Allah. Kita melakukan maksiat sama saja kita sedang melemparkan diri kita ke dalam hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, hendaklah engkau menjauhi perbuatan itu. Wa mahma da'atka nafsuka ila irtikabiha. Nah, ini penting. Dikatakan oleh beliau, sekalipun nafsumu, jiwamu mengajakmu untuk melakukan maksiat, ini obat supaya kita, atau penangkal supaya kita tidak berani melakukan maksiat, diberikan oleh beliau di sini. Kata beliau, wa mahma da'atka nafsuka ila irtikabiha fadzakkirha bittila'illahi 'alaika wa nadharihi ilaik. Setiap kali nafsumu, jiwamu mengajakmu untuk mengerjakan maksiat dan dosa, maka ingatkan, kata beliau, jiwa dan nafsumu itu ingatkan tentang apa? Tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan al-muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena memang Allah selalu mengawasi kita 24 jam. Kita tidak akan pernah tidak dilirik oleh Allah. Kita tidak pernah luput dari pandangan dan penglihatan Allah, selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala. Maka kalau dari 24 jam itu ada di satu waktu kita ingin mengerjakan dosa maksiat, ingat-ingat, kata beliau, bahwa Allah melihat kita, sehingga dengan demikian kita tidak berani melakukan maksiat, sehingga kita tidak berani melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Jadi harus ada perasaan muraqabah itu, merasa selalu diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu dipandang oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu kita dengan manusia kan. Bila ada manusia melihat kita, ini yang masih agak belum hati itu, belum mati itu, ini malu, supan, menggawi dosa di depan manusia itu supan. Tapi ada juga orang yang sudah urat malunya itu pagat. Itu kada peduli lagi, hendak di depan siapapun, pokoknya gawi terus maksiat itu. Nah, itu sudah pagat urat malunya. Itu sudah parah, benar berarti penyakitnya itu. Kebanyakan orang itu kan di depan manusia dia malu mengerjakan dosa maksiat. Dia malu mengerjakan dosa dan maksiat. Nah, harusnya seperti itulah kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita merasa malu di depan manusia melakukan dosa dan maksiat? Karena kita merasa manusia memandang kita, melihat kita. Nah, Allah juga demikian. Setiap waktu Allah memandang dan melihat kita. Maka mestinya juga kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya rasa malu karena selalu dipantau dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ada sifat muraqabah dalam diri kita, merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu penangkal dari dosa dan maksiat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa khawwifha bima tawa'adallahu man 'asah min alimil adab wa 'azimil iqab. Dan takuti nafsumu itu, takuti dia dengan apa? Dengan ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Apa ancaman Allah? Ancaman Allah neraka yang siksa di dalamnya sangat pedih. Kita baca tuh banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang neraka,
Allah mengancam para pelaku dosa dan maksiat dengan siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, siksa yang keras, siksa yang permanen. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah menyifati tentang siksa neraka yang begitu dahsyat. Maka kata beliau, saat jiwamu mengajakmu untuk berbuat dosa, saat nafsumu merayumu untuk berbuat maksiat, maka takuti dia dengan ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Apa ancamannya? Siksa yang pedih dan azab yang besar. Berarti banyak-banyak kita membaca ayat-ayat yang berisi ancaman neraka. Banyak-banyak kita membaca hadis Nabi yang berisi ancaman atas maksiat dan dosa. Banyak tuh disebut oleh Nabi. Hadis-hadis tentang pelaku-pelaku dosa. Bila menggawi dosa ini, siksanya ini. Bila menggawi dosa itu, azabnya itu, misalnya. Itu banyak hadis Nabi SAW bercerita tentang itu. Hari ini kan kita krisis pengetahuan tentang itu. Makanya banyak orang tidak peduli mengerjakan dosa ini dan tidak peduli mengerjakan dosa itu. Kenapa ada orang berani meninggalkan sholat? Karena dia tidak pernah tahu bagaimana ancaman Nabi Muhammad bagi para pelaku dosa meninggalkan sholat. Kenapa ada orang-orang yang berani mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan? Karena belum pernah membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berisi ancaman yang menakutkan bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Jadi perlu untuk menakut-nakuti diri kita. Baca tuh ayat Al-Quran berisi tentang ancaman neraka bagi pelaku dosa. Baca hadis-hadis Nabi yang berisi ancaman bagi para pelaku maksiat. Jadi takuti kata beliau jiwa dan nafsu kita dengan ancaman Allah Ta'ala. Walau lam yakun firtikabiha illa fawatu manazilis sadiqin wa hirmanu thawabil muhsinin lakana kafiyan kaifa wa firtikabiha al-'ar wan nar wa sakhatul jabbar wa ghadabuhu alladhi la taqumu lahu as-samawati wal ard nas'alullaha al-'afiyata bimannih. Beliau melanjutkan, seandainya kata beliau tidak ada hukuman bagi orang yang mengerjakan maksiat itu kecuali rendahnya kedudukannya, kecuali rendahnya kedudukannya di mata Allah, di hadapan Allah, dan terhalangi dia dari pahala orang-orang yang berbuat baik, itu sebenarnya sudah cukup. Kita nih kalau menggawi maksiat, menggawi dosa, akan terhalangi dari kedudukan tinggi di sisi Allah, mencapai kedudukan orang-orang saleh itu gara-gara maksiat kita. Itu sebenarnya sudah cukup sebagai ancaman kata beliau. Apalagi ancamannya itu bukan hanya sekedar itu, bukan hanya ketinggalan kelas saja, bukan cuman tidak naik kelas saja gara-gara maksiat itu, tapi lebih daripada sekedar tidak naik kelas, tidak naik derajat dan kedudukan, bahkan diancam oleh Allah dengan siksa neraka yang menyakitkan, dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah, yang mana kemurkaan dan kemarahan Allah itu jangankan manusia, langit dan bumi pun sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri kata beliau kalau Allah sudah murka. Apalagi kita yang lemah ini. Maka apabila nafsu kita, jiwa kita, apalagi syahwat kita atau bujukan rayuan syaitan membisikkan untuk berbuat maksiat kepada kita, ingat-ingat dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ingat-ingat bahwa Allah mengancam dengan ancaman yang menakutkan, neraka yang di dalamnya siksa yang pedih. Ada bab khusus membahas tentang neraka. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis tentang siksa neraka, bahwa yang paling ringan dari siksa neraka mungkin sudah pernah ulun sampaikan di sini. Seseorang dipakaikan sendal dari api neraka, lalu kemudian kata Rasulullah, yaghli bihima dimaghuhu, gara-gara sendal yang diletakkan di telapak kakinya tadi apa? Mendidih isi kepalanya. Allahu Akbar. Dan di telinganya itu seakan-akan ada bara api, di mulutnya ini seakan-akan dipenuhi bara api, kemudian matanya ini seakan-akan menyala api di situ.
dan isi perutnya ini keluar. Padahal apinya di mana jemaah? Apinya di telapak kaki. Dibuatkan sendal, dipakaikan, kesakitan seluruh tubuhnya. Apalagi kalau apinya nyentuh kepala. Api tidak nyentuh kepala aja sudah mendidih isi kepala. Apalagi kalau sampai menyentuh kepala. Rasulullah menggambarkan tentang para penghuni neraka, penyesalan mereka dalam neraka. Mereka menangis sampai air mata mereka itu, kata Nabi Muhammad, saking banyaknya, kalau seandainya sebuah kapal dijalankan di atas air mata para penghuni neraka, maka kapal itu bisa berjalan di atas air mata itu. Saking banyaknya air mata keluar di dalam neraka, sampai kawak kelotok dijalankan di atasnya. Bayangkan pian, kayak sungai bawah tuh berarti. Nah, itu gara-gara apa? Kenapa menangis sampai air matanya bisa jalan kapal di atasnya? Gara-gara sakitnya siksa neraka itu. Nah, maka kalau kita ingin berbuat maksiat, takuti diri kita dengan itu. Ancaman Allah begitu menakutkan, siksa Allah begitu pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayah untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk melakukan amal soleh dan ketaatan, memperbanyak ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.